Kita akan melihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nehemia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan satu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita melihat dalam pasal yang ke-6 tidak berhenti-berhenti, tidak habis-habis. Sanbalat dan Tobia terus mengganggu, ya saudara, mengganggu Nehemia dan orang-orangnya untuk menggagalkan terus usaha pembangunan tembok Yerusalem dengan berbagai macam cara, saudaraku, ya, dengan berbagai macam cara, diintimidasi, saudaraku, dijebak, di macam-macam, ya. Tetapi yang kita mau lihat bersama pagi hari ini bagaimana sikap daripada Nehemia, bahwa dalam kehidupan kita siapapun kita akan menghadapi yang namanya keadaan-keadaan situasi seperti itu, ya. Orang mengganggu, orang memprovokasi, orang memfitnah. Kan Nehemia difitnah juga, bilang katanya kamu mau jadi raja dan lain sebagainya, ya. Diprovokasi, saudara, dijebak, saudara seperti itu. Satu keadaan yang melelahkan sekali, ya, satu keadaan yang Nehemia lagi melakukan sesuatu yang menjadi maunya Tuhan, kepentingannya Tuhan. Dia sedang melakukan bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan keuntungannya, tapi yang dia lakukan adalah kepentingan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi toh kita bisa melihat bagaimana tantangan itu datang, serangan itu datang, saudara. Situasi yang seperti itu terus datang dalam hidup daripada Nehemia, ya. Dan yang kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak membahas tentang masalahnya, kita tidak membahas tentang Sanbalat dan Tobianya, bahwa orang-orang seperti itu bebas melakukan apa saja dan bisa melakukan apa saja. Tetapi yang terpenting adalah sikap kita. Bisa bilang amin, saudara? Sikap kita harus sikap yang benar. Sikap saya ketika menghadapi masalah harus memiliki sikap yang benar. Kenapa? Karena kalau Nehemia salah bersikap, saya melihat begini, celaka buat Nehemia. Saya, saudara, ketika kita menghadapi sebuah masalah, sebuah pergumulan, sebuah keadaan yang sulit, lalu kemudian kita salah dalam bersikap, maka itu jadi apa ya namanya? Jadi masalah baru buat kita. Itulah sebabnya berhati-hati. Itulah sebabnya, saudaraku, jangan terburu-buru dalam bersikap. Jangan jangan terbawa emosi dalam bersikap. Ini firman buat kita semua nih, saudara. Waktu saudara menghadapi pergumulan, masalah dalam usaha, dalam bisnis, hati-hati. Jangan terburu-buru dalam mengambil sikap. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Waktu saudara menghadapi apa, saudaraku, dalam karir, Bapak Ibu Saudara, dalam hal masalah ekonomi, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bahwa keadaan-keadaan seperti ini, saudaraku, bisa luar biasa terjadi. Di waktu yang bersamaan, saudara, Nehemia dijebak. Di waktu yang bersamaan, Nehemia difitnah. Di waktu yang bersamaan, saudaraku, orang-orang, kalau sudah baca ayat yang terakhir, orang-orang puji Tobia Sanbalat di depan Nehemia. Ya, diganggu perasaan Nehemia nih, diganggu begitu luar biasa. Ketika orang-orang ini orang-orang yang nggak benar, tapi di depan Nehemia orang-orang puji kebaikan daripada Sanbalat dan Tobia. Kalau kita tidak memiliki sikap seperti Nehemia, saudara, dan kalau sampai Nehemia salah bersikap, hancur Nehemia. Kalau Nehemia nggak berhati-hati, hancur.
Saya dan saudara harus melihat firman ini. Saya dan saudara, karena di depan itu ada banyak jebakan-jebakan yang kalau kita tidak berhati-hati, saudara, jangan salahkan orang yang pasang jebakannya. Ya, jangan cuma salahkan orang yang pasang jebakannya. Wah, dasar jahat, wah, dasar nggak benar. Bukan, tetapi yang jadi masalahnya buat kita adalah bagaimana kemudian kita melangkah dengan kehati-hatian. Bisa bilang amin, saudaraku. Bagaimana kita melangkah dengan berwaspada. Jangan cuma marah sama orangnya, jahat, memang jahat banget. Waduh, memang keterlaluan. Jangan. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Itu tidak menolong kita, tidak. Tetapi yang menolong kita adalah apa? Langkah kita adalah langkah yang berhati-hati, langkah yang penuh dengan kepastian. Langkah yang diperhitungkan. Langkah yang apa? Langkah yang cermat. Saya melihat ada beberapa sikap yang Nehemia tampilkan, dan ini juga yang bisa jadi pelajaran buat kita pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, sikap Nehemia adalah tidak mau terintimidasi, tidak mau diintimidasi. Bisa bilang amin, saudara ya. Nah, ini yang sering kali, saudara, karena orang-orang begitu mengintimidasi. Dan bagaimana saya melihat Nehemia bisa menjaga hatinya. Sama-sama bilang sama saya, menjaga hati, saudara. Bagaimana kita tidak terintimidasi, saudaraku, adalah kita menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terintimidasi. Karena serangan itu, saudaraku, kata-kata itu dilontarkan. Terintimidasi kalau orang yang tidak menjaga hatinya. Kalau saya tidak menjaga hati, terintimidasi saya. Kalau saudara tidak menjaga hati, terintimidasi saudara. Saudara akan diliputi dengan rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, terus. Dan kalau itu dibiarkan, nanti jadi kacau. Pikiran kita jadi kacau, saudara. Dan nanti apa? Nanti tindakan kita juga jadi kacau. Ingat, saudara, kalau pikiran kita kacau, nanti apa yang terjadi? Sikap kita, tindakan kita juga jadi kacau, jadi salah. Karena ini beruntun nih, saudara, beruntun. Kita nggak bisa bilang begini, pikiran saya kacau, tapi sih tindakan saya nggak kacau. Nggak bisa. Kenapa? Karena pikiran kita akan mempengaruhi setiap tindakan perbuatan kita. Orang yang kacau balau hatinya, pikirannya, dia akan kacau, tindakannya akan kacau, jadi sporadis, jadi sembarangan, tidak terukur. Jadi kalau saudara melihat ada orang-orang yang lagi kacau balau, itu pikirannya lagi kacau. Kalau ada orang yang bisnisnya lagi serampangan gitu, pikirannya lagi kacau. Dan maaf, saudara, iblis lagi mau buat kita seperti itu, kacau pikiran kita. Supaya apa? Tindakan-tindakan kita kacau, perbuatan-perbuatan kita kacau, saudara. Seperti itu. Dan segala sesuatu yang kacau, segala sesuatu yang sembarangan, hasilnya bukan nol, tapi min. Segala sesuatu yang sembarangan dikerjakan, asal-asalan dikerjakan, bukan nol. Hasilnya bukan nol, tapi min. Ini firman buat kita pagi hari ini. Supaya kita jangan mau diintimidasi oleh keadaan apapun. Bisa bilang amin, saudara. Memang banyak hal yang bikin takut kita. Memang banyak hal yang bikin cemas kita. Memang banyak hal yang mengganggu kita. Tapi satu hal yang kita harus ingat, jaga hati kita. Jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini, saudaraku, terbuka lebar. Sampai apa? Kotor, hancur hati kita. Kacau balau hati kita. Kacau balau pikiran kita. Yang kedua yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, dari apa yang menjadi sikap daripada Nehemia menghadapi situasi yang seperti itu, tekanan yang seperti itu. Saya melihat Nehemia tegas tapi terkendali. Dia tidak emosional, ya, merespon sikapnya Tobia, Sanbalat dan orang-orangnya. Bahkan saudara-saudara harus lihat bagaimana Sanbalat dan Tobia membayar itu nabi-nabi palsu.
Ada nabi bilang begini, kamu harus pergi melarikan diri ke rumah Tuhan, karena orang-orang mau bunuh kamu. Orang-orang mau bunuh kamu, mau jebak kamu. Tapi Nehemia bilang begini, enggak, Tuhan gak suruh kamu. Tegas, terkendali. Bukan emosional. Nah ini nih gak gampang nih saudara. Gak gampang. Tidak emosional, tapi tegas. Dan terkendali itu. Tidak berdasarkan emosi. Nehemia tahu seperti apa sikap yang bagaimana yang harus dia buat. Dia diajak ketemuan, saudara. Ya, dia diajak dia buat ketemuan di satu tempat. Dia bilang nggak bisa, nggak ada waktu. Saya lagi mengerjakan pekerjaan besar. Tegas. Ketegasan seperti ini perlu. Ketegasan seperti ini harus ada, tapi yang terkendali, bukan yang berdasar emosi kita. Karena kita sedang melihat sebuah cerita bagaimana Sanbalat dan Tobia begitu hebat. Ya, begitu hebat taktik mereka itu, begitu hebat. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Ada amin, saudara. Waktu kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit seperti itu, kita berhadapan dengan situasi keadaan-keadaan yang abnormal, ya. Satu keadaan-keadaan yang tidak biasa kita hadapi. Tekanan yang begitu hebat dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, mungkin dalam karir Bapak Ibu Saudara, dalam apapun juga. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tapi ini hati-hati dalam bersikap. Jaga hati itu yang pertama. Yang kedua, tegas. Tegas dalam memutuskan. Maksud saya juga jangan semua pendapat kita terima. Semua pendapat kita terima. Semua pendapat kita masuk. Tegas. Tegas. Pilihan saudara firman Tuhan yang jadi penolong buat saudara. Amin, saudara. Petunjuk firman yang jadi apa? Yang jadi arahan buat Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali waktu ada orang sakit, ya, ini contoh, saudara. Ada orang sakit, ya, sakit udah lagi menderita, terus ada orang bilang begini, ke sini, ikut ke sini, ke dokter ini, nanti ke sana, bawa ke sana, nanti kemana, ke orang pintar mana, ke bawa, ke dukun. Jadi nggak punya ketegasan. Jadi apa? Jadi labil gitu, jadi kayak layangan sempok, ya. Berapa banyak kali kehidupan kita kayak layangan kayak gitu, yang udah melayang-layang udah. Firman Tuhan yang jadi kendali hidup kita. Ada amin, saudara. Firman Tuhan yang mengendalikan kita. Firman Tuhan yang jadi patokannya dalam menghadapi bisnis yang lagi terganggu. Firman Tuhan yang jadi patokannya. Orang boleh bilang begini, udah pakai cara-cara ini aja. Saudara mesti tegas. Firman Tuhan yang jadi patokannya. Ada amin, saudaraku. Waktu saudara diajak untuk berbuat curang, waktu saudara diajak untuk berbuat yang jahat, saudara harus tegas. Saudara berbuat tidak jujur, saudara harus tegas. Karena yang seperti ini yang Tuhan suka. Tuhan suka sama Nehemia. Kenapa? Tegas. Dia tidak berkompromi. Dia bisa berkompromi sama Sanbalat, bisa berkompromi supaya apa? Supaya apa? Cari win-win solution. Istilah seperti itu kan, saudara. Win-win solution. Ya, kamu dapat, saya dapat. Kamu untung, saya untung. Nggak ada yang rugi. Tapi ternyata hidup nggak begitu. Firman Tuhan nggak ngajar kita seperti itu. Firman Tuhan ngajar sama kita, ambil sebuah ketegasan. Di dalam ketegasan itu ada risiko. Ada amin, saudara. Ada risiko. Waktu kita jujur ada risiko. Waktu kita hidup benar ada risiko. Waktu kita Waktu kita menjadi pelaku firman ada risiko. Nggak win-win solution. Nggak win-win solution. Saya untung, kamu untung. Kamu untung, saya untung.
Enggak gitu. Dalam hidup ada yang rugi, ada yang untung. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan secara daging, rugi kita. Bagaimana tidak rugi waktu kita disakitin lalu kita tetap bisa melepaskan pengampunan. Waktu kita diomong-omongin kita tetap diem, nggak bela diri. Bagaimana kita bisa bilang untung? Tapi memang itulah harga yang harus kita bayar ketika kita masuk jadi pelaku firman. Sepertinya maksud saya, tapi sebetulnya di dalamnya ada keuntungan besar. Bisa bilang amin saudaraku. Ada keuntungan besar ketika saya dan saudara menjadi pelaku firman. Percayalah. Ada keuntungan yang sangat besar ketika kita memilih, memutuskan untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tapi ketika kita belajar menjalaninya, ya rugi kelihatan. Ini yang kedua. Yang ketiga yang saya lihat, saudara, yang sikap yang ditampilkan sama Nehemia, memilih mana lawan dan mana kawan. Ya, karena dia harus memilih nih, saudara. Ada orang-orang Yehuda yang kemudian sudah dibayar, yang sudah dibajel, yang sudah disuap. Untuk apa? Untuk menjebak. Dia harus tegas memilih mana lawan, mana kawan. Dalam hidup ternyata kita harus bisa memilih, kita harus tegas dalam hal yang seperti ini. Mana lawan, mana kawan. Mana kawan, mana lawan. Kenapa? Hati-hati. Ada orang-orang yang seperti kawan, tapi sebetulnya sedang menjebak kita. Ada orang-orang imam-imam, saudara, nabi-nabi, saudaraku, ya, yang sebetulnya harus jadi sebuah teladan, harusnya jadi penasehat penasihat yang benar buat Nehemia. Tapi ternyata nasihatnya nasihat mencelakakan. Yang tadi saya katakan, ada seorang nabi yang bilang, kamu mesti lari ke rumah Tuhan. Kamu mesti bersembunyi di rumah Tuhan. Karena orang-orang mau bunuh kamu. Ternyata itu sebuah jebakan. Karena ternyata itu sebuah jebakan untuk apa? Untuk menyudutkan Nehemia. Hati-hati. Makanya firman Tuhan bilang begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Mulai lihat mana nasihatnya. Kalau saudara ngobrol, saudara bisa tahu. Waktu saudara ngobrol, saudara mulai tahu seperti apa hatinya. Kata-kata yang bagaimana yang keluar. Nasihat yang seperti apa yang disampaikan. Maaf, kalau sifatnya terus manas-manasin, hati-hati. Kalau terus manas-manasin, hati-hati. Saya cuma bilang hati-hati. Kalau mulai ada orang terus, oh iya ya, kamu kok digituin ya, aduh iya ya, itu orang jahat, terus seperti itu nggak benar. Itu bukan lagi ngebelain saudara. Hati-hati. Ini saudara, ya, ini yang harus kita dengar pagi hari ini, firman Tuhan. Ya. Ini firman yang harus saudara? Karena kalau sampai Nehemia salah bersikap, hancur nih. Kalau tindakannya itu tindakan yang tegas, tapi dengan emosi, hancur. Hancur Nehemia. Sebetulnya kalau saudara melihat, Nehemia itu hanya sekelompok kecil. Orang-orang Yehuda lebih banyak pro sama Tobia, Sanbalat. Kenapa? Karena mereka penguasa. Situasinya nggak bagus banget. Kalau saya melihat, membayangkan ya saudara. Situasi dalam Nehemia pasal 6, terlebih secara penuh hidupnya Nehemia waktu dia melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup Nehemia. Nggak gampang ternyata. Yang hebatnya lagi Nehemia nggak kecewa loh saudara. Ya, sikap yang seperti itu juga kita belajar. Nehemia tidak kecewa, artinya dia kan
Kalau saya mungkin saya kecewa, saya lagi ngelakuin apa yang jadi maunya Tuhan, kenapa saya dibeginiin? Ada banyak orang kecewa waktu melayani Tuhan malah dibegituin. Ya, waktu melayani Tuhan malah jadi begini. Waktu ikut Tuhan malah jadi begini. Dan tolong kita supaya kita tidak jadi kecewa. Ada amin, saudara? Karena paling gampang sekali kita jadi kecewa. Hal yang paling gampang, saudara, terjadi dalam diri kita adalah kecewa. Iya. Anak kecewa sama orang tua kecewa sama anak, suami kecewa sama istri, istri kecewa sama suami. Jemaat kecewa sama gembala, gembala kecewa sama jemaat. Kecewa itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang lumrah gitu. Jadi sesuatu yang sepertinya biasa. Bagaimana kemudian secara tegas Nehemia tidak membiarkan roh kecewa itu menguasai. Dia lagi melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan tekanan terus datang. Dan maaf nih saudara, maaf. Sepertinya Tuhan cuman berdiam. Kalau saat itu Nehemia berdoa lalu kemudian terjadi sesuatu gitu, gitu, terjadi sesuatu peristiwa dalam rumah tangganya Sanballat, waduh, ada pembelaan, tanda-tanda pembelaan, nggak ada. Semuanya kayaknya ya semuanya seperti itu berjalan. Nggak ada tuh yang mencegah, nggak ada tuh seperti yang namanya benteng, nggak ada tuh yang namanya perlindungan, sepertinya nggak ada. Sepertinya itu terus gitu dibiarkan. Sanballat berdoa, Nehemia berdoa, tapi sepertinya Tuhan biarkan keadaan seperti itu. Dan kalau itu terjadi sama saudara, ketika saudara lagi jadi pelaku firman, terus sepertinya orang terus saudara ganggu usaha pekerjaan saudara, hidup saudara. Saudara berdoa, Tuhan bela saya. Lalu sepertinya Tuhan nggak ngapa-ngapain gitu. Karena saya percaya ada waktu Tuhan tolong saya dan saudara. Ada amin saudara. Ada waktu Tuhan, ya. Ada waktu Tuhan untuk tolong saya dan saudara. Saya percaya Tuhan lagi lewat pergumulan itu, Tuhan lagi matangkan hidup kita. Bisa bilang amin saudaraku, ya. Orang kalau masak sampai mateng. Sampai matang. Bukan cuman berasap, tapi sampai si juru masak lihat cukup matang ini, udah bisa dimakan. Tuhan juga seringkali bersikap seperti itu, bahwa pergumulan-pergumulan yang terjadi buat Nehemia itu baik untuk membentuk pribadinya, karakternya Nehemia. Pergumulan yang saya dan saudara hadapi, alami saudaraku, satu sisi adalah untuk apa? Untuk membentuk karakter saya dan saudara semakin dewasa, semakin indah di hadapan Tuhan. Bisa bilang amin saudaraku. Semakin apa ya? Semakin berbentuk gitu. Itu. Dan seperti ini firman Tuhan yang mau mengingatkan setiap kita supaya jangan sampai kemudian masalah yang sebetulnya harusnya apa saudara? Membuat kita semakin naik, tapi ternyata itu tujuan Tuhan, tapi ternyata masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita turun bawah. Mengapa? Karena salah bersikap. Karena salah bersikap. Terintimidasi. Sampai apa? Hilang semangat. Terintimidasi sampai apa? Sampai bukan maju, tapi mundur. Terintimidasi sampai apa? Melepaskan semua tanggung jawab. Intimidasi itu parah, ya, berdampaknya besar.
Bukan cuma itu, saudaraku. Ya, sikap yang kedua, saudara, emosional. Bukan tegas terkendali, tapi jadi emosional. Hancur sendiri. Kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi orang-orang yang memang Tuhan biarkan jadi memproses hidup kita. Tapi kemudian kita emosional, hadapi itu semua dengan emosi, dengan amarah, habis sendiri. Kita akan hancur. Hancur oleh apa? Oleh api emosi itu sendiri. Kita akan terbakar, karena emosi itu digambarkan seperti api, kan, saudara. Kita akan terbakar sama apa? Sama kesalahan kita sendiri. Di mana emosi itu kita nggak bisa kendalikan, akhirnya apa? Terbakar gitu. Tolong kita ya, saudara. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ini sesuatu yang ya butuh Tuhan tolong saya dan saudara untuk memampukan kita. Saya tidak tahu pergumulan seperti apa yang saudara sedang hadapi hari-hari. Ya, saya punya pergumulan sendiri, tantangan sendiri, di mana ya firman ini mengingatkan kepada saya secara pribadi. Waktu saya melihat Nehemia pasal 6, kok agak mirip-mirip gitu. Tapi Tuhan ingatkan kita, bukan cuma kepada saya, kepada setiap kita. Karena waktu kita menghadapi masalah dengan cara, dengan sikap yang salah, dengan respon yang salah, rugi kita. Mungkin kita bilang, priben beli ngamuk. Iya, betul, saudara. Memang itu menguras emosi, mengganggu emosi kita. Tapi hati-hati. Hati-hati. Karena saya percaya masalah itu menjadi anak tangga untuk kita semakin naik. Ada amin, saudara. Tuhan hadirkan di depan kita masalah. Supaya apa? Kita semakin naik level. Tapi kalau apa, saudara? Kalau kita cuma menghadapi itu masalah dengan sikap yang salah, akhirnya masalah itu jadi apa? Jadi tembok. Dimana kita nggak bisa maju lebih lagi. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatasin. Kita nggak bisa ngatasin. Masalah itu jadi tembok. Harusnya masalah itu kita naik dan naik satu level lagi. Naik satu level lagi. Tapi apa? Karena kita dikuasai sama emosi. Hikmat Tuhan nggak ada sama kita. Pengendalian diri nggak ada. Ketenangan. Firman Tuhan ketika murid-murid ada di tengah danau Galilea menghadapi ombak yang besar, angin yang besar. Firman Tuhan bilang begini sama murid-murid, diam, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada amin, saudara. Yang pertama yang Tuhan bilang begini, diam, tenanglah. Karena waktu itu apa? Murid-murid dikuasai sama yang namanya roh ketakutan. Wah, teriak-teriak, wah. Waktu orang lagi ketakutan, saudaraku, waktu orang lagi ketakutan, nggak kekontrol. Bikin apa? Wah, tambah goyang, perahu tambah goyang. Nah, seringkali bukan ombak yang membalikan ini perahu, tapi apa? Rasa takut murid-murid. Kenapa? Wah, takut. Pindah sini, pindah sana. Semakin apa? Semakin tidak seimbang itu perahu. Makanya Tuhan bilang begini, diam, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sikap kita yang sikap kita yang tidak terkendali, yang terintimidasi, yang emosional, yang tidak bisa mengendalikan emosi kita, akhirnya membuat perahu ini semakin oleng. Bukan ombak, bukan angin yang membalikan, tapi sikap kita yang membalik. Karena saya percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Ada amin, saudara. Perahu itu nggak akan kebalik. Tapi siapa yang membalikan bukan masalah, tapi ketakutan kita. Sikap kita yang nggak kekontrol, sporadis, saudara. Sikap saya yang tidak terkontrol yang membuat oleng dan tenggelam. Saya rindu, saya dan saudara menghadapi setiap masalah jadi anak tangga buat kita semakin naik. Amin, saudara. Ya. Anak tangga yang membuat kita semakin biasanya saudara,
kalau di tinju juga, kalau di pertandingan olahraga, semakin naik level, hadiahnya semakin besar. Bisa bilang amin, saudara. Hadiahnya itu, saudara, semakin besar. Juara RT sama juara wali kota cup, itu hadiahnya beda. Juara kelurahan, saudara, juara kelurahan hadiahnya apa, tapi wali kota cup itu hadiahnya beda. Nanti kalau gubernur provinsi, hadiahnya beda lagi. Nanti kalau nasional, hadiahnya beda lagi. Nanti kalau dunia, saudara, ya, pertandingan dunia, hadiahnya beda lagi. Kita bicara tentang dunia, hadiahnya dunia gitu, maksudnya pertandingan dunia. Tapi kita nggak bisa, kita nggak pernah naik level. Kenapa? Karena sikap kita sikap yang salah. Respon kita waktu menghadapi pergumulan salah. Ya. Terus aja. Terus bersikap yang salah, terus mengulangi yang salah. Akhirnya itu perahu kita tenggelam. Bukan karena angin, bukan karena badai, bukan karena danau yang lagi bergejolak, bukan. Tapi karena apa? Karena kita yang tidak terkontrol. Rasa takut yang tidak terkendali. Rasa emosi yang tidak terkendali. Membuat semakin tidak terkendali ini perahu. Dan tolong kita. Ya, ada Tuhan kau saudara. Ada amin saudara. Ada Tuhan. Di perahu hidup kita tuh ada Tuhan. Percayalah. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Ada amin saudara. Tapi ini dengar. Dengar kalau Tuhan lagi bicara, dengar. Makanya firman Tuhan bilang ini, diamlah, aku ini, jangan takut. Tuhan nggak tahu nih lagi bicara apa sama saudara. Dengar. Waktunya saudara, Tuhan lagi bilang begini, ampuni. Waktu Tuhan bilang begini, udah diam, tenang. Jangan gerasa gerusu terus. Diam, tenang. Perahu di Danau Galilea itu, saudara, ya, murid-murid sama Tuhan Yesus tenang, angin reda. Waktu kapan? Waktu murid-murid dengar suara Yesus. Waktu murid-murid dengar dan mematuhi apa yang jadi perintah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan bilang begini, diam, tenanglah, aku ini, jangan takut. Baru mereka gini. Kita kayak gitu enggak tuh saudara. Kadang kala Tuhan udah bilang, diam, tenanglah. Waduh, masih tapi nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Angin gelombang nggak pernah berhenti akhirnya. Terus be. Tolong kita ya saudara. Mari kita menyembah Tuhan.